warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriana Salma dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai tutorial membuat bangun ruang tabung atau jaring-jaring tabung. Tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud tabung itu? Nah, tabung merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang berbentuk lingkaran sebagai sisi alas dan sisi atas, dan sebuah bidang lengkung yang merupakan sisi tegak yang disebut selimut tabung. Nah, ini merupakan sisi alas dan sisi atas tabung. Nah, selanjutnya sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung memiliki dua sisi yang berbentuk lingkaran, yaitu sisi alas dan sisi atas. Selanjutnya, tabung memiliki satu sisi bidang lengkung, yaitu yang biasa disebut selimut tabung. Selanjutnya, tabung memiliki dua rusuk lengkung, dan tabung juga tidak memiliki sebuah titik sudut. Selanjutnya, unsur-unsur dari tabung. Unsur-unsur dari tabung kurang lebihnya sama dengan sifat-sifat tabung, yaitu yang pertama, tabung memiliki dua sisi berbentuk lingkaran, mempunyai satu sisi bidang lengkung yang biasa disebut selimut tabung, dan tabung memiliki dua rusuk lengkung, dan tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, selanjutnya, beginilah gambar dari tabung ketika dibuka, yaitu ada dua sisi lingkaran, ini sisi alas, ini sisi atas, dan ini adalah merupakan selimut tabung yang dibuka. Nah, dari titik P sampai titik U ini merupakan tinggi dari tabung yang merupakan garis dari titik pusat lingkaran alas dan titik pusat lingkaran atas. Dari A ke B ini merupakan diameter dari tabung, dan O ke B merupakan jari-jarinya. Nah, dari sisi alas dan sisi atas tabung ini memiliki jari-jari yang sama. Selanjutnya kita akan membuat bangun ruang tabung. Nah, sebelum kita membuat bangun ruang tabung, kita harus mengetahui jaring-jaring dari tabung. Nah, jaring-jaring dari tabung kurang lebih seperti ini. Ada dua lingkaran sebagai sisi alas dan sisi atas, dan ada persegi panjang sebagai selimut tabung. Nah, panjang dari persegi panjang ini merupakan keliling dari lingkaran sisi alas maupun sisi atas, karena sisi alas dan sisi atas jari-jarinya adalah sama. Untuk tingginya ini bebas. Selanjutnya langsung saja kita membuat bangun ruang tabung. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada dua buah lingkaran yang keduanya mempunyai jari-jari yang sama, dan satu persegi panjang yang mempunyai panjang yang sama dengan keliling lingkaran. Yang lainnya ada penggaris, lem atau double tip, gunting, alat tulis, dan kertas untuk membuat bangun datarnya. Kira-kira seperti ini bentuk dari jaring-jaring tabung. Nah, untuk membuat tabung kita hanya perlu menggabungkan dari sisi kanan dan sisi kiri ke sisi alas dan sisi atas tabung. Inilah bentuk tabung yang kita buat sama-sama. Ini ada sisi atas tabung, sisi alas, dan ini merupakan selimut tabung. Nah, materi yang saya sampaikan telah selesai. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Trinovanti, NIM 19218096 dari kelas 3D PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang bangun ruang tabung. Lebih tepatnya, saya akan menjelaskan tentang luas sisi tabung. Teman-teman sendiri pasti sudah tahu kan bentuk tabung seperti apa? Ya, bentuk tabung seperti ini, terdiri dari alas dan tutup yang berbentuk lingkaran, dan selimut tabung yang jika dibelah akan membentuk sebuah persegi. Nah, untuk mencari luas sisi tabung, caranya yaitu L sama dengan luas alas tabung ditambah luas tutup tabung ditambah luas selimut tabung. Luas alas tabung merupakan bentuknya lingkaran, maka rumusnya adalah I kali R, dan tutupnya pun sama lingkaran, rumusnya I kali R. Dan selimutnya berbentuk persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya sendiri sama dengan keliling sebuah lingkaran, dan lebarnya adalah tinggi sebuah tabung, maka rumusnya adalah I kali R kali T, atau dapat disederhanakan menjadi 2πr kali dalam kurung R plus T. Pi
merupakan 22/7 atau 3,14. 22/7 digunakan apabila bilangan dalam sebuah soal dapat habis dibagi 7 atau merupakan kelipatan dari 7. Sedangkan 3,14 digunakan apabila bilangan dalam sebuah soal tidak dapat dibagi habis oleh 7 dan bukan merupakan kelipatan dari 7. Kemudian R adalah jari-jari lingkaran dan T adalah tinggi tabung. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke dalam soal. Di sini ada contoh soal, yaitu untuk membuat sebuah patung, pengrajin menggunakan sebuah batang pohon yang berbentuk seperti tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 18 cm. Tentukan luas permukaan batang kayu tersebut. Nah, diketahui di sini diameternya adalah 14 cm dan tingginya 18 cm. Rumusnya yaitu L sama dengan 2 pi R dalam kurung R plus T sama dengan 2 kali 22/7 dan jari-jarinya setengah dari diameternya berarti 7 dalam kurung 7 plus 18. Di sini saya menggunakan 22/7 karena jari-jarinya dapat habis dibagi 7 dan merupakan kelipatan dari 7. Dapat dicoret di sini. Kemudian 2 kali 22 sama dengan 44 dan 7 ditambah 18 adalah 25. Maka hasil akhirnya adalah 1100 cm persegi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Viola Sapitri, NIM 1921886, kelas 3D PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang matematika SD, materi tentang volume tabung. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Nah, kita akan mencari volume tabung. Di sini ada rumus volume tabung. Rumus volume tabung itu apa sih? Yaitu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. V-nya itu yaitu volume tabung. P-nya itu konstanta, yaitu 22/7. Maksud dari 22/7 yaitu yang merupakan kelipatan dari 7. Yang merupakan kelipatan 7. Sedangkan 3,14 itu bukan merupakan kelipatan 7. Nah, kalau R itu sama dengan jari-jari alas. Ya, T-nya itu sama dengan tinggi tabung. Nah, di sini ada contoh soalnya. Terdapat sebuah tabung yang akan diisi air dengan jari-jari 7 cm dan tingginya 30 cm. Pertanyaannya, tentukan volume air. Cara penyelesaiannya, kita tulis dulu. Diketahui jari-jari itu lambangnya R. R sama dengan 7 cm dan T sama dengan 30 cm. Ditanya jawab. Tadi rumus volume apa? V sama dengan Pi
kali R kuadrat kali T. Untuk mengetahui pi-nya pakai 22/7 atau 3,14, kita lihat dulu di sini jari-jarinya itu kelipatan 7 apa bukan? Karena di sini jari-jarinya 7, berarti itu termasuk kelipatan 7. Kita memakainya yang 22/7 dikali jari-jarinya berapa? 7 kuadrat dikali tingginya 30. Nah, di sini kita jabarin dulu 22/7 dikali 7 kali 7 kali 30 sama dengan 22/7 dikali 7 kali 7 49 dikali 30. Sini kan bisa dicoret 49 bagi 7 7. Nah, kita lanjutin di sini. Sama dengan 22 kali 7. Kita dulu 22 kali 7. 7 kali 2 14. 7 kali 2 14 tambah 1 15. 154 dikali 30. 154 dikali 30. Kita coba. 4 kali 0 0, 5 kali 0 0, 1 kali 0 0, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15 tambah 1 16, satunya tetap di sini. 3 kali 1 3 tambah 1 4, 0 2 6 4. Berarti 154 dikali 30 hasilnya 4620 cm kubik. Ini hasil akhir dari volume tabungnya, yaitu 4620 cm kubik. Merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang, yaitu yang berbentuk lingkaran sebagai sisi atas atau sisi tutup dan sisi alas, dan bidang lengkung yang merupakan sisi tegak yang sering kita sebut dengan selimut tabung. Adapun sifat-sifat tabung yaitu yang pertama, memiliki dua sisi berbentuk lingkaran, memiliki satu sisi berbentuk lengkung, yang kedua memiliki dua rusuk lengkung, yang ketiga yaitu tidak memiliki titik sudut. Kali ini kita akan belajar tentang volume tabung. Volume merupakan biasa kita sebut juga dengan isi dari sebuah bangun ruang. Kali ini kita akan mempelajari volume tabung. Tabung terdiri dari dua lingkaran dan satu bidang lengkung. Jadi teman-teman bisa mencari volume tabung dengan cara pilih untuk volume. Karena ini merupakan lingkaran, kita menunjukkan ini. Kita memasukkan rumus lingkaran, jadi PR kuadrat kali, karena tabung memiliki tinggi, kita kali tinggi teman-teman. Ini merupakan rumus dari volume tabung. Kita umpamakan dengan skala ya teman-teman. Itu memiliki bagas yang berbentuk tabung yang akan digunakan ibu untuk menyimpan minyak. Jari-jari alasnya yaitu 28 cm dan memiliki tinggi 35 cm. Berapa liter minyak yang dapat ditampung di dalam toples tersebut? Kita cari terlebih dahulu yaitu alas dan tingginya. Karena alas tabung adalah lingkaran, kita tulis R sama dengan 28 cm, dan yang kita ketahui selanjutnya yaitu tinggi sama dengan 35 cm. Mari kita cari volumenya teman-teman.
selanjutnya yaitu tinggi sama dengan 35 cm. Mari kita cari volumenya teman-teman. Yang diketahui yaitu R atau jari-jari lingkaran, yaitu 28 cm. Yang kedua yaitu tinggi, yaitu 35 cm. Ditanyakan yaitu volume. Jawab, volume tadi yaitu rumusnya R kuadrat kali T. Jadi 22/7 dikali 28 cm kuadrat dikalikan 35. Untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam kita menghitung, kita sederhanakan 35 dan 7 karena ini bisa dibagi 35 dibagi 7 yaitu 5. Selanjutnya karena 7 ini sudah habis, kita hanya menulis 22 dikali 28 kuadrat yaitu sama dengan 784 dikali 5. Selanjutnya kita jumlahkan yaitu 86.250 cm kubik. Nah teman-teman, untuk mengganti menjadi liter, kita naik satu tangga menjadi 86,250 desimeter kubik. Nah desimeter kubik ini sama dengan liter ya teman-teman. Jadi hasilnya yaitu 68,240 liter. Jadi toples yang ibu miliki dapat menampung minyak kira-kira 86,240 liter. Memudahkan dalam kita menghitung, kita sederhanakan 35 dan 7 karena ini bisa dibagi 35 dibagi 7 yaitu 5. Selanjutnya karena 7 ini sudah habis, kita hanya menulis 22 dikali 28 kuadrat yaitu sama dengan 784 dikali 5. Selanjutnya kita jumlahkan yaitu 86.250 cm kubik. Nah teman-teman, untuk mengganti menjadi liter, kita naik satu tangga menjadi 86,240 desimeter kubik. Nah desimeter kubik ini sama dengan liter ya teman-teman. Jadi hasilnya yaitu 68,240 liter. Jadi toples yang ibu miliki dapat menampung minyak kira-kira 86,240